Kenapa hanya karena satu peluru dunia bisa masuk ke dalam perang terbesar di awal abad ke-20? Bagaimana kematian seorang pangeran justru menjadi awal dari kekacauan global? Tahun 1914, dunia sedang mengalami banyak kemajuan. Transportasi makin cepat, teknologi mulai berkembang, dan gaya hidup di kota-kota besar Eropa terasa makin modern. Banyak orang percaya masa depan akan penuh dengan harapan dan kemajuan. Namun di balik semua optimisme itu, ternyata ada bara konflik yang perlahan menyala. Tanpa banyak yang menyadari, dunia sedang berjalan menuju perang besar. Saat itu, kekuatan global belum seperti sekarang. Amerika Serikat belum menjadi pemimpin dunia. China belum dianggap sebagai kekuatan besar. Dan Rusia belum berubah menjadi Uni Soviet. 4 kekuatan besar masih mendominasi. Austria, Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Jerman, dan Kekaisaran Rusia. 4 kerajaan dengan sejarah panjang dan kepentingan yang saling bertabrakan. Di antara mereka ada kawasan Balkan, isi negara-negara kecil seperti Serbia, Bulgaria, dan Romania. Negara-negara ini baru merdeka, tapi proses kemerdekaannya tak lepas dari campur tangan Rusia. Hal itulah yang membuat hubungan antara Austria dan Rusia jadi tegang. Lalu datang satu kejadian yang mengubah segalanya. Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria, melakukan kunjungan ke Sarajevo bersama istrinya. Sebenarnya ini hanya kunjungan kenegaraan, tapi di balik itu situasinya sangat sensitif. Pagi itu sekelompok separatis sudah menunggu. Mereka melempar bom, tapi gagal. Franz Ferdinand selamat. Namun pada sore hari saat mobilnya melewati jalur yang tidak direncanakan, dia ditembak dari jarak dekat. 2 peluru, 1 di leher, 1 di dada. Sang pangeran tewas di pangkuan istrinya. Dan dari situlah semuanya berubah. Austria menuduh Serbia sebagai dalangnya. Jerman langsung menyatakan dukungan untuk Austria. Rusia membela Serbia. Prancis berada di pihak Rusia. Lalu Jerman menyerang Belgia dan Inggris ikut terlibat. Perang yang awalnya dipicu oleh satu insiden, kini berubah jadi konflik global. Perang Dunia Pertama dimulai. Awalnya banyak yang mengira perang ini akan cepat selesai, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Perang berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan kerugian yang luar biasa besar, Jerman berusaha menembus Prancis lewat Belgia yang netral. Serangan itu membuat Inggris geram dan langsung masuk ke perang. Lalu muncullah strategi paling brutal, Perang Parit. 2 kubu saling bertahan di dalam parit berlumpur, hanya dipisahkan oleh area kosong yang disebut no man's land. Setiap hari, ribuan tentara hidup dalam kondisi memprihatinkan, lumpur, penyakit, dan bau kematian. Konflik makin membesar. Jepang, Italia, Australia ikut bergabung. Kekaisaran Ottoman yang awalnya ragu, akhirnya ikut serta dan malah membuka celah pemberontakan dari dalam, dipimpin oleh Lawrence of Arabia. Sementara itu, Jerman mulai kehilangan akal. Bom dijatuhkan ke kota-kota, gas beracun digunakan di medan tempur. Dan ketika dunia mulai jenuh, Amerika Serikat akhirnya masuk. Alasannya, Jerman kedapatan mengirim pesan rahasia ke Meksiko, berisi ajakan untuk menyerang Amerika dari selatan. Langkah itu membuat Amerika kehilangan kesabaran. Dengan ekonomi yang kuat dan pasukan yang masih segar, Amerika menjadi faktor penentu. Satu persatu negara menyerah. Bulgaria, Ottoman, Austria, dan akhirnya Jerman. 11 November 1918. Perang Dunia Pertama berakhir. Tapi, apakah benar semuanya selesai? Lewat perjanjian Versailles, Jerman dipaksa membayar mahal. Wilayahnya diambil, militer dipreteli, dan mereka harus membayar ganti rugi dalam jumlah sangat besar.
Lebih buruk lagi, mereka dihina di panggung internasional dan dilarang bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Dan sekarang pertanyaannya, kalau sebuah bangsa dipaksa tunduk, dipermalukan, dan dijadikan kambing hitam, apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah Perang Dunia Pertama benar-benar berakhir setelah 1918? Ataukah ia hanya menciptakan benih-benih konflik yang akan membara lagi di masa depan? Kondisi yang ditinggalkan oleh Perjanjian Versailles sangat memberatkan Jerman, yang pada akhirnya menyuburkan rasa dendam dan ketidakpuasan di kalangan rakyatnya. Keterpurukan ekonomi, beban utang, dan kehancuran sosial menciptakan lingkungan yang sangat subur bagi kebangkitan ideologi ekstrem, terutama fasisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Selain itu, ketidakpuasan banyak negara terhadap hasil perjanjian, terutama negara-negara yang merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, menambah ketegangan internasional. Sementara itu, wilayah yang sebelumnya dijajah mulai berontak untuk meraih kemerdekaannya, menciptakan ketidakstabilan di berbagai bagian dunia. Dengan kata lain, meskipun Perang Dunia Pertama berakhir pada 1918, konflik yang ditinggalkan oleh perang tersebut menjadi latar belakang bagi banyak peristiwa besar yang akan mengguncang dunia pada abad ke-20, termasuk Perang Dunia Kedua yang dimulai hanya 2 dekade kemudian.